Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara GW Jawab pada malam ini. Topik yang akan menjadi kelanjutan dari pembicaraan kita minggu yang lalu adalah bagaimana kita menemukan hukum-hukum ilahi yang bersifat tetap di tengah-tengah dunia yang selalu berubah. Nah, ini adalah konsekuensi logis dari apa yang kita bicarakan minggu yang lalu. Karena minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana hukum-hukum Allah itu mungkin dan bisa berubah dengan perubahan konteks kehidupan yang dihadapi oleh umat Allah. Kita telah melihat bagaimana katakanlah minggu yang lalu hukum-hukum poligami yang diizinkan di dalam perjanjian lama mengalami perubahan yang cukup mendasar di era perjanjian baru, di mana Yesus praktis menolak apa yang namanya poligami. Nah, saudara-saudara sekalian, hal tersebut terjadi oleh karena ya adanya perubahan konteks. Di masa perjanjian lama, ada yang kerap kali umat Tuhan itu dihadapkan dengan kondisi peperangan, nah, di mana kadang-kadang ya, katakanlah di dalam sebuah komunitas umat Allah, katakanlah komunitas Israel, itu kalau poligami itu tidak diizinkan, maka mereka akan kekurangan orang ya. Ya, karena laki-laki, saya katakanlah stok laki-laki yang semakin menipis itu. Oleh karena peperangan, meninggalkan lebih banyak wanita-wanita tanpa suami yang perlu untuk diurus, yang perlu untuk dipelihara. Nah, dalam kondisi seperti itulah poligami diizinkan untuk menjaga keberlanjutan sebuah bangsa. Namun kita melihat di era perjanjian baru kondisinya sangat-sangat berbeda dengan yang dihadapi di dalam masa perjanjian lama, sehingga pada akhirnya kemudian kita melihat Yesus dan juga penulis-penulis perjanjian baru praktis tidak menyetujui apa yang namanya poligami. Nah, itu yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, dan hukum-hukum yang bisa dan mungkin berubah inilah yang tidak dapat kita gunakan sebagai norma absolut dalam segala situasi. Jadi hukum-hukum yang bisa dan mungkin berubah itu tidak dapat kita gunakan sebagai norma absolut atau norma mutlak dalam segala situasi. Sifatnya tidak timeless. Itu berarti bahwa hukum ini itu tidak berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi hukum yang bisa berubah, hukum yang mungkin berubah, itu tidak dapat digunakan sebagai sesuatu yang bersifat absolut. Karena hukum itu tidak berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Fokus pembahasan kita hari ini adalah bagaimana kita sebagai umat Allah menemukan hukum-hukum ilahi yang menjadi norma mutlak dan tetap dalam segala situasi. Maksudnya, hukum-hukum itu berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan inilah yang menjadi topik pembahasan kita pada malam ini. Kita hendak menemukan hukum-hukum yang bersifat timeless, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja. Nah, ada beberapa usulan yang dibuat oleh orang untuk menemukan hukum yang bersifat timeless atau hukum yang tidak dibatasi oleh waktu, hukum yang tidak dibatasi oleh tempat. Aturan tersebut, ada orang yang mengatakan gunakanlah aturan kasih gitu. Ya, beberapa orang berpendapat bahwa kita dapat mengabaikan semua hukum Allah sebenarnya di dalam Alkitab. Jadi hukum-hukum Allah di dalam Alkitab itu semuanya relatif kecuali satu, kata orang yang mengusulkan pendapat semacam ini. Apa yang satu yang sifatnya absolut, satu yang sifatnya mutlak, satu yang sifatnya timeless, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Ada orang yang berpendapat
Cuma ada satu dalam Alkitab, kasih. Yang lain itu sifatnya relatif. Gitu. Nah, kalau kita bertanya kepada Yesus, dan kalau kita bertanya kepada Paulus, mereka pasti akan berkata bahwa kasih itu sesuatu yang sangat penting. Karena kasih adalah ringkasan yang sempurna dari semua perintah-perintah Allah. Jadi Yesus sendiri kan pernah meringkaskan 10 perintah Allah di dalam 2 hukum yang terutama, yaitu kasih Allahmu, dan hukum yang kedua adalah kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jangan lupa, walaupun bagi Yesus kasih adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat superior, namun bukan berarti bahwa Yesus mengabaikan 10 perintah Allah di dalam detail-detailnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam beberapa teks kitab suci yang saya cantumkan di situ. Jadi, walaupun kasih itu sangat-sangat penting di dalam hidup dan pengajaran Yesus, namun bukan berarti Yesus mengabaikan sama sekali detail-detail dari hukum itu. Demikian pula dengan Paulus. Meskipun Paulus menekankan superioritas kasih di dalam salah satu bagian yang sangat-sangat kita kenal, yang kerap kali dibaca pada saat pernikahan atau pada hari Valentine, yaitu suatu bagian yang sangat terkenal yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 13. Dalam bagian itu, Paulus memang betul berbicara mengenai superioritas kasih, keterutamaan kasih. Namun demikian, Paulus masih memberikan banyak pengajaran-pengajaran yang berisikan perintah-perintah kepada jemaat-jemaat abad pertama. Nah, jangan lupakan hal tersebut. Paulus memang menyetujui kasih itu superior. Namun bukan berarti bahwa hukum-hukum itu boleh diabaikan begitu saja. Nah, di zaman modern ini, ada seorang yang namanya Joseph Fletcher. Joseph Fletcher ini pernah mencoba membela pendekatan kasih ini melalui karyanya yang amat terkenal. Karya dari Joseph Fletcher tersebut muncul di dalam sebuah buku yang berjudul Etika Situasi. Inti dari buku yang ditulis oleh Fletcher tersebut adalah bahwa kita boleh melakukan segala sesuatu, termasuk melanggar hukum, sepanjang hal tersebut menghasilkan kasih yang terbesar. Fletcher berpendapat tidak ada hukum-hukum ilahi yang bersifat mutlak dan abadi. Semua hukum itu sifatnya relatif. Yang mutlak itu hanya kasih. Jadi pandangan Fletcher ini banyak menimbulkan revolusi, khususnya revolusi seksual. Karena di dalam pengajaran etika situasi yang namanya hubungan seks pranikah itu oke-oke saja, yang penting didasarkan oleh kasih. Nah, itu. Padahal di dalam pemahaman tradisional, hubungan seks pranikah itu adalah sesuatu yang terlarang, sesuatu dianggap melanggar hukum. Bagi Fletcher, nggak masalah melanggar hukum, yang penting yang mendasarinya adalah kasih. Itu membawa kebaikan bagi yang melakukannya, itu membawa kebaikan bagi masa depan yang melakukannya. Nah, itu salah satu penerapan daripada etika situasi. Abortus atau pengguguran janin diperbolehkan, yang penting motivasinya adalah kasih. Eutanasia itu maksudnya adalah dalam tanda kutip mengakhiri hidup seseorang supaya katakanlah penderitaan orang tersebut tidak berlarut-larut. It's okay, nggak ada masalah, karena dasarnya adalah kasih. Kita mengasihi yang bersangkutan supaya dia tidak menderita lebih lama, maka lebih baik disuntik mati saja. Dasarnya adalah kasih, yaitu itu boleh-boleh saja.
Nah, itu banyak sekali penerapan daripada etika situasi ini. Nah, kelihatannya pendapat Fletcher ini cukup baik ya, kelihatannya ya. Namun yang menjadi masalah adalah kalau kita perhatikan dengan lebih jauh lagi, dengan lebih dalam lagi adalah definisi kasih. Ya, atau yang kerap kali kata yang dipakai di sini adalah agape. Definisi agape yang dikemukakan oleh Fletcher itu cenderung kasih yang bersifat self-centric. Kasih yang berpusat pada diri sendiri, membawa kebahagiaan bagiku. Nah, sementara kalau kita lihat agape yang digambarkan di dalam Alkitab adalah agape yang bersifat self-denial. Agape atau kasih yang digambarkan di dalam Alkitab itu adalah kasih yang bersifat penyangkalan diri. Saudara lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, suatu bagian yang sangat-sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kasih Allah tersebut adalah kasih yang bersifat self-denial. Penyangkalan diri, karena demi kasihnya kepada manusia, Bapa rela menyerahkan putra yang dikasihnya, Yesus Kristus. Jadi kasih yang kita lihat di dalam Alkitabiah, dalam Alkitab adalah kasih yang sifatnya self-denial, penyangkalan diri. Bukan untuk membawa nikmat pada diri sendiri. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8 berbicara mengenai bagaimana Yesus yang merendahkan diri. Dia yang setara dengan Allah, kemudian merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi doulos, bahkan menjadi hamba, bahkan menjadi budak yang setia sampai mati. Kita melihat semua itu dilakukan demi kasih. Jadi kita lihat bagian-bagian Alkitab ketika berbicara mengenai kasih, kasih tersebut adalah penyangkalan diri. Bukan kasih yang bersifat self-centric, yang berpusat pada diri sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam etika situasinya Fletcher, yang sebagaimana diamati oleh para ahli, itu cenderung kasih yang bersifat self-centric. Contohnya di dalam kasus eutanasia. Kasih seperti apa yang hendak diwujudkan di sana? Apakah kasih yang self-denial, kasih yang menyangkal diri, pribadi yang menyuntik mati, katakanlah, ya tidak perlu repot lagi ngurusin orang yang sakit. Ya, kemudian pribadi yang katakanlah mengalami sakit tidak perlu lagi mengalami sakit. Nah, semuanya adalah sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Dan ini bertentangan dengan konsep kasih yang kita lihat di dalam kitab suci. Ya, kalau kita terapkan konsep kasih yang ada dalam kitab suci, dalam kasus eutanasia katanya, suntik mati ini, ya yang bersangkutan tetap rela merawat orang yang sakit. Tetap rela untuk menunggu, mengurus sampai Tuhan sendiri yang pemilik kehidupan itu mengambil nyawa orang yang dikasihinya. Nah, dia melakukannya berdasarkan kasih yang menyangkal diri sendiri. Demikian juga yang sakit. Yang sakit bersedia untuk menderita sampai Tuhan sendiri sang pemilik kehidupan mengambil nyawanya. Nah, semuanya didasarkan kasih kepada Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan. Dan ini semuanya adalah kasih yang punya makna penyangkalan diri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus itu digambarkan sebagai perwujudan dari agape ilahi. Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Di dalam Alkitab, Allah digambarkan sebagai kasih.
Dan Allah yang adalah kasih itu berinkarnasi di dalam diri Yesus. Yesus adalah perwujudan dari kasih. Yesus adalah perwujudan dari agape. Jadi siapa saja yang mau berbicara mengenai agape harus melihat Yesus sebagai model yang sempurna. Nah, itu. Bila kita melihat kehidupan Yesus secara teliti, secara mendalam, ketika kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, maka kita bisa melihat bahwa tindakan dan keputusan Yesus itu selalu didasarkan atas kasih. Pada satu sisi. Namun pada sisi yang lain, Yesus juga memperhatikan hukum-hukum ilahi. Pada satu sisi, betul keputusan dan tindakannya didasarkan pada kasih, namun pada sisi yang lain, dia sama sekali tidak membuang dan mengabaikan hukum-hukum ilahi itu sama sekali. Jadi, usaha untuk menemukan hukum yang sifatnya timeless, yang sifatnya abadi, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak bisa hanya berdasarkan dengan aturan kasih semata. Kelihatannya simpel, tetapi kalau kita perhatikan dengan lebih dalam, seperti yang saya jelaskan, nggak sesimpel itu. Mari kita melihat usaha yang lain untuk menemukan hukum yang sifatnya timeless, yang sifatnya tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Nah, ada beberapa orang yang menyarankan begini, untuk menemukan hukum-hukum yang abadi, kita perlu membagi perintah-perintah Allah itu dalam 3 kategori. Ya, kategori yang pertama adalah taruh hukum-hukum dalam koridor aturan-aturan sosial untuk berperilaku. Jadi, bagilah hukum-hukum ilahi itu dalam 3 koridor. Koridor yang pertama adalah aturan-aturan sosial untuk berperilaku. Koridor yang kedua adalah aturan-aturan ritual. Dan koridor yang ketiga adalah aturan-aturan kriminal. Jadi, kalau kita berbicara yang pertama, aturan sosial untuk berperilaku, kita berbicara mengenai sesuatu hukum yang bila dilanggar itu mengakibatkan rasa malu gitu. Contohnya di masa lalu orang itu, perempuan itu harus menggunakan cadar, harus menggunakan head covering, ya, atau menggunakan apalah, ya, hal-hal yang sesuai dengan norma-norma budaya setempat. Gitu. Nah, pelanggaran terhadap aturan-aturan sosial tersebut akan menimbulkan rasa malu. Nah, itu loh. Kemudian ada yang namanya aturan-aturan ritual. Nah, pelanggaran terhadap aturan-aturan ritual ini akan mengakibatkan perlunya ritual penghapusan dosa atau bahkan hukuman bila dilanggar. Jadi kalau ada aturan-aturan ritual yang dilanggar, maka perlu ada ritual penghapusan dosa. Dan kemudian yang ketiga adalah aturan-aturan kriminal. Aturan-aturan kriminal adalah aturan-aturan yang mengakibatkan hukuman dari pemerintah bila dilanggar, misalkan pembunuhan, pencurian, itu bila dilanggar maka akan ada hukuman dari penguasa. Jadi taruhlah hukum-hukum Allah, hukum-hukum ilahi itu dalam 3 kategori ini. Aturan sosial untuk berperilaku, aturan ritual, dan aturan kriminal. Aturan sosial tampaknya tidak bersifat abadi. Karena itu bergantung pada norma masyarakat setempat. Gitu. Jadi apa yang bisa diterapkan katakanlah di dalam budaya Alkitab belum tentu bisa diterapkan secara persis sama dengan budaya Indonesia contohnya.
Jadi aturan-aturan sosial itu tampaknya tidak bersifat abadi, tidak bersifat timeless. Nah, sementara aturan-aturan ritual yang terkait dengan katakanlah sistem korban perjanjian lama, contohnya ada pengorbanan binatang itu loh, pada hari-hari raya tertentu, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Wah, itu tampaknya sudah nggak perlu lagi ditaati sepenuhnya. Karena kita tahu persis bahwa Yesus Kristus telah menggenapi tuntutan hukum tersebut. Jadi nggak perlu lagi hukum-hukum itu dilakukan. Hal inilah yang menjadi main point, hal inilah yang menjadi pokok bahasan utama di dalam surat Ibrani itu. Nah, jadi kita lihat aturan sosial itu tampaknya tidak bersifat mengikat semua orang di sepanjang zaman. Demikian pula dengan aturan-aturan ritual. Bagaimana dengan hukum-hukum kriminal? Hukum-hukum kriminal ini sepertinya sifatnya timeless, karena umumnya apa yang dianggap salah di sana juga dianggap salah oleh kelompok masyarakat manapun juga. Contohnya dilarang membunuh. Nah, itu kan bukan hanya menjadi sesuatu yang dilarang di konteks kehidupan orang Israel kuno, tapi praktis di dalam budaya-budaya manapun hal tersebut juga diberlakukan, dilarang mencuri, ya, ya. Nah, itu dilarang berbohong. Nah, itu bukan hanya diterapkan dalam budaya Israel kuno saja, tetapi juga diterapkan hampir secara universal di dalam budaya-budaya yang lain. Jadi kalau kita perhatikan, usulan yang kedua ini juga tampaknya bagus dan objektif ya. Namun masalah muncul ketika kita berhadapan dengan beberapa kasus khusus itu. Walaupun ini membantu, sama seperti kasih di atas, ya kasih di atas dalam beberapa kasus juga membantu, namun kita juga melihat bahwa ada problem-problem yang mendasar di situ. Demikian pula dengan pembagian hukum menurut 3 kategori ini, aturan sosial, aturan ritual, dan aturan kriminal. Nah, ya walaupun membantu, namun masalah muncul ketika kita berhadapan dengan beberapa perintah khusus. Contohnya, lihat studi kasus ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab kan ada aturan sosial, menghormati orang tua, menghormati senior. Nah, itu kan aturan sosial. Jadi kalau mereka yang tidak menghormati senior itu melanggarnya ya mereka mendapat malu. Wanita harus mengenakan kerudung, tidak menggunakan kerudung juga mendapat malu. Aturan ritual contohnya Sabat rest atau istirahat di hari Sabat, korban-korban, pelarangan penyembahan berhala, orang Yahudi dilarang menikahi orang Yahudi. Ini adalah contoh-contoh aturan ritual pada masa lalu. Kemudian aturan kriminal, contohnya poligami, perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, mengambil riba, perbudakan. Nah, hal inilah yang kalau kita telisik dengan lebih dalam nanti akan muncul problema. Melalui studi kasus yang saya cantumkan di sini, beberapa contoh kategori aturan sosial, kategori aturan ritual, kategori aturan kriminal. Nah, melalui studi kasus di atas kita dapat segera melihat masalah muncul. Ya, kita tentunya berharap aturan sosial akan berbeda-beda dari satu budaya ke budaya yang lain, seperti yang kita lihat di atas. Namun dalam daftar singkat di atas kita dapat melihat bahwa yang namanya menghormati orang tua dan senior itu pun ternyata hampir bersifat universal dalam berbagai macam budaya gitu. Tadi kan kita melihat dalam pembagian 3 kategori hukum ini, yang pertama dan yang kedua ini praktis tidak mengikat secara mutlak. Nah itu loh, maksudnya
tidak berlaku di mana saja, bagi siapa saja, dan kapan saja. Namun kalau kita telisik ya, katakanlah di dalam studi kasus yang kita lihat di atas, menghormati orang tua, menghormati senior, itu sesuatu yang sifatnya hampir universal ya, boleh dikatakan timeless. Nah, jadi belum tentu juga aturan-aturan sosial itu hanya berlaku pada budaya tertentu. Ada juga aturan-aturan sosial yang punya punya karakter yang timeless. Nah, demikian pula dengan aturan ritual. Kita menjumpai bahwa yang namanya pemujaan berhala itu boleh dikatakan hampir muncul di semua budaya gitu, dalam bentuk yang berbeda-beda gitu. Sementara di satu sisi aturan kriminal, kita mengharapkan bahwa hukum-hukum kriminal yang ada di dalam Alkitab itu bersifat timeless. Kita lihat kan dari pembagian di atas, dua yang aturan sosial dan aturan ritual itu tidak bersifat timeless, tidak bersifat mengikat semua orang dari segala masa. Namun kalau kita perhatikan di dalam contoh kasus kita melihat bahwa kita menjumpai di dalam Alkitab hukum-hukum yang sepertinya tidak akan dipromosikan dalam banyak budaya di dunia ini, semacam hukum poligami dan perbudakan. Nah, itu. Padahal itu adalah bagian daripada hukum-hukum ilahi yang bisa kita jumpai di dalam Alkitab. Ya, praktis hari ini tidak ada satu bangsa pun yang akan mempromosikan hukum perbudakan sebagaimana diajarkan di dalam Alkitab. Pada masa lalu pelanggaran terhadap hukum perbudakan itu sifatnya kriminal. Nah, kalau kita gunakan pola pendekatan semacam ini, ya yang kriminal itu yang timeless, yang kriminal itu yang sifatnya tidak dibatasi oleh waktu, nah ini nggak bisa di sini. Nah, jadi bagaimana kalau aturan kaji nggak bisa 3 pendekatan kategori aturan sosial, aturan ritual, dan aturan kriminal pun juga susah diterapkan. Lalu bagaimana solusi? Nah, solusi yang saya ajukan di sini, yang pertama adalah kita perlu bertanya apakah perintah tersebut mendapat peneguhan dari perjanjian baru. Ini hukum pertama yang perlu untuk kita sadari bersama-sama. Atau kalau boleh saya katakan di dalam kalimat yang lebih positif, sebuah hukum itu akan menjadi hukum yang bersifat timeless. Timeless maksudnya di sini adalah mengikat semua orang, berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, apabila hukum-hukum tersebut, katakanlah kalau kita menunjuk pada perjanjian lama, katakan hukum-hukum itu akan bersifat timeless. Hukum-hukum tersebut akan berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja, apabila hukum tersebut mendapat peneguhan dari perjanjian baru. Sekali lagi, aturan-aturan sosial dan hukum-hukum ritual akan menjadi timeless jika mereka diteguhkan di dalam perjanjian baru. Demikian pula dengan hukum-hukum kriminal. Contoh penghormatan terhadap orang tua dan senior. Itu diajarkan di dalam perjanjian lama. Diperintahkan di dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana perjanjian baru melihatnya? Nah, kalau kita membaca Matius pasal 19 ayat 19, Markus pasal 10 ayat 19, kemudian Lukas 18 ayat 20, dan 1 Petrus 5 ayat 5, semuanya memberikan peneguhan terhadap hukum yang diajarkan di dalam perjanjian lama tersebut. Mereka meneguhkan perlunya penghormatan terhadap orang tua dan senior. Jadi perintah yang diajarkan di dalam perjanjian lama ini karena diteguhkan
dikuatkan di dalam perjanjian baru, maka perintah ini menjadi perintah yang bersifat timeless. Timeless di sini sekali lagi harus dipahami berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, berlaku dalam segala masa. Lalu sebaliknya kita lihat contoh kasus yang lain, ibadah yang melibatkan korban binatang. Orang-orang Israel dulu kalau beribadah kan harus membawa korban. Mereka tidak boleh datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa, gitu. Nah, nah, ibadah-ibadah yang melibatkan korban binatang itu tidak diteguhkan lagi di dalam perjanjian baru. Bahkan boleh dikata telah dinihilkan. Telah dinihilkan dengan kedatangan dengan karya pengorbanan Kristus di atas Kalvari. Nah, jadi tidak ada peneguhan kembali terhadap penggunaan, penerapan korban binatang karena tidak diteguhkan kembali. Bahkan di dalam surat Ibrani itu ada kata-kata yang tegas sekali mengatakan bahwa kita nggak perlu lagi melakukannya. Maka korban binatang itu hanya berlaku pada masa perjanjian lama. Itu tidak berlaku bagi siapa saja, di mana saja. Nah, itulah sebabnya itu tidak berlaku bagi kita yang hidup di abad 21 ini. Gitu. Karena hal tersebut tidak diteguhkan di dalam perjanjian baru. Nah, solusi nomor satu ini yang saya sebut tadi, apakah pintu tersebut mendapat peneguhan dari perjanjian baru, memang banyak menyelesaikan persoalan-persoalan terkait perintah-perintah Allah dalam Alkitab. Banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan. Namun masih perlu didampingi pendekatan yang lain. Jadi solusi nomor satu tidak cukup. Perlu ada solusi pendamping supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dengan teliti dan jujur, kita bisa menjumpai ada beberapa hal yang diteguhkan di dalam perjanjian baru. Ada hal-hal yang diteguhkan di dalam perjanjian baru loh. Namun kini kita tidak perlu lagi mempraktekannya. Nah, contoh, perintah wanita harus mengenakan kerudung sewaktu ibadah. Nah, jadi itu diteguhkan di dalam perjanjian baru. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 10. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 13. Ya. Jadi ada peneguhan. Namun kita tidak melakukannya. Nah, itu. Ya, kalau kita melakukannya, ya pasti di Grogol kita jumpa banyak orang berjilbab pada hari Minggu. Namun kenyataannya tidak ada satu pun orang yang berjilbab yang umumnya kita jumpai pada ibadah Minggu di Grogol. Tidak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Walaupun diteguhkan di dalam perjanjian baru, namun kita tidak melakukannya. Nah, itu sebabnya perlu ada solusi pendamping. Perlu ada solusi pendamping. Jadi solusi pertama ini sangat-sangat menolong. Namun tidak cukup. Perlu ada solusi pendamping. Solusi pendampingnya adalah kita harus bisa membedakan mana yang dipandang bersifat moral dan mana yang bersifat tidak moral atau kultural atau bersifat budaya. Gitu. Nah, yang bersifat moral ini merupakan perintah yang timeless, berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.
Namun tidak demikian dengan yang tidak bersifat moral. Nah, itu loh. Contoh masalah homoseksual dan perzinahan. Itu selalu dianggap salah oleh Perjanjian Baru. Karena dianggap salah oleh Perjanjian Baru karena terkait dengan moral, maka itu pun berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jelas toh? Nah, sementara masalah membujang, masalah memakai kerudung, itu bukanlah masalah yang bersifat moral. Jadi itu bukan suatu hal yang bersifat moral gitu. Nah, membujang tidak dilarang di dalam Alkitab, membujang juga tidak diwajibkan di dalam Alkitab. Karena tidak bersifat moral. Masalah memakai kerudung, ya, memang diwajibkan dalam budaya waktu itu. Oleh karena sekali lagi kan masalah budaya. Memakai kerudung itu berbicara mengenai hal yang terkait dengan norma-norma kesopanan. Jadi mereka-mereka yang memakai kerudung dipandang sebagai wanita-wanita sopan pada waktu itu. Sementara mereka-mereka yang tidak memakai kerudung kerap kali diasosiasikan dengan wanita-wanita yang tidak sopan. Nah, tapi situasinya kan berbeda. Di masa lalu kondisinya kayak begitu, tapi di masa kini kan nggak seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang bersifat moral dan mana yang tidak bersifat moral. Nah, jadi hal ini dapat menolong kita untuk mempertajam solusi pertama yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi bedakan mana yang bersifat moral dan mana yang tidak bersifat moral. Yang bersifat moral umumnya bersifat timeless. Mengikat semua orang, berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja. Nah, sementara yang tidak bersifat moral itu tidak berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Konteks yang akan jadi penentu. Konteks yang akan jadi penentu. Di dalam konteks kehidupan abad pertama, mengenakan kerudung adalah sebuah kewajiban. Di dalam konteks kehidupan abad ke-20, mengenakan kerudung bukan lagi kewajiban. Nah, itu loh. Dan kemudian, hal yang lain, hal yang kedua yang bisa kita jadikan penolong untuk memperlengkapi solusi yang pertama adalah bedakan pokok-pokok yang mendapatkan kesaksian seragam dari Perjanjian Baru dari pokok-pokok yang mendapatkan kesaksian tidak seragam di dalam Perjanjian Baru. Jadi selain membedakan moral dan bukan moral, hal yang kedua, bedakan mana yang seragam dan mana yang tidak seragam. Nah, adanya ketidakseragaman mengharuskan kita untuk menolak segala usaha untuk menjadikannya timeless. Jadi, kalau kesaksian Alkitab itu tidak seragam, maka perintah itu tidak bersifat mengikat bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi kalau seragam, itu mengikat di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja. Perintah dilarang membunuh contohnya. Nah, itu kan jelas diajarkan secara seragam. Perjanjian lama, perjanjian baru, dimanapun. Nah, karena sifatnya seragam, maka perintah tersebut sifatnya adalah timeless. Berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Namun, contoh katakanlah, Paulus pernah memberikan perintah agar wanita itu tidak mengajar di dalam ibadah. Nah, di dalam 1 Timotius 2 ayat 11-12, Paulus melarang seorang wanita untuk mengajar. Lalu pertanyaannya adalah, apakah perintah ini bersifat
timeless, berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Ada gereja-gereja loh yang menggunakan ayat ini untuk melarang wanita mengajar di dalam gereja, untuk melarang wanita menjadi pendeta, katakanlah menjadi gembala sidang. Nah, itu atas dasar ayat ini. Jadi kalau kita mau jujur, apakah memang benar wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi pengajar di dalam Alkitab berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Nah, gunakan prinsip ini. Pokok-pokok yang mendapat kesaksian seragam dari PB itu yang sifatnya timeless. Yang tidak seragam itu tidak timeless. Nah, balik kepada wanita dilarang untuk mengajar. Betul, ditulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Namun coba kita lihat di dalam bagian yang lain di dalam kitab suci. Di dalam karya penulis yang sama. 1 Timotius itu ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang kita lihat tulisan Rasul Paulus yang lain. Contohnya di dalam kitab Roma. Menarik sekali di dalam kitab Roma. Paulus memberi tempat yang istimewa bagi para wanita di dalam pelayanan. Yang termasuk di dalamnya pelayanan mengajar. Kalau kita membaca, saudara-saudara sekalian, di dalam Roma 11 ayat 1, di sana kita bertemu nama seorang wanita yang bernama Febe. Nah, di sini kita melihat Paulus di dalam Roma 16 ayat 1 mengatakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita, yang melayani jemaat di Kenkrea. Jadi dia melayani jemaat di Kenkrea. Banyak penafsir mengatakan Febe bukan hanya melakukan pelayanan meja, namun Febe juga melakukan pelayanan mengajar. Jadi, kita lihat yang lain lagi. Di dalam Roma 16 juga, Rasul Paulus menyebut nama Priscilla dan Aquila. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Menarik sekali di sini. Priscilla disebut sebagai nama yang pertama, padahal Priscilla wanita. Suaminya Aquila mendapatkan penyebutan di posisi yang kedua. Jadi tampaknya Priscilla yang lebih dominan, dan tampaknya Priscilla ini juga melakukan pelayanan mengajar. Di dalam pasal yang sama, Paulus juga menyebut nama Eunias. Eunias, Roma 16 ayat 7. Eunias itu nama feminin. Jadi Eunias itu tampaknya menunjuk kepada rasul wanita. Gitu loh. Karena Eunias disebut sebagai rasul. Di dalam Roma 16 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan, salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudara sebangsaku yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Ya, yang namanya rasul juga di dalamnya juga pasti ada elemen mengajar. Jadi, kita melihat di sini ada hal-hal yang tidak seragam. Di dalam 1 Timotius, Paulus melarang wanita untuk mengajar. Di dalam bagian yang lain, tampaknya dia tidak keberatan melihat wanita-wanita seperti Febe, seperti Priscilla, seperti Eunias untuk melakukan pengajaran. Jadi karena di sini kita menjumpai ketidakseragaman, pada satu sisi Paulus mengatakan ya, pada sisi yang lain Paulus mengatakan tidak. Kita tidak boleh membangun suatu ajaran normatif yang berlaku di mana saja dan kapan saja bahwa wanita itu dilarang untuk mengajar. Terkecuali kalau kesaksiannya seragam. Kesaksiannya di sini nggak seragam. Karena nggak seragam, maka kita harus menolak pengajaran yang mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh untuk mengajar. Nah, jadi itulah 3 hal yang bisa kita terapkan, saudara-saudara sekalian, untuk menemukan hukum-hukum ilahi yang bersifat timeless. Berlaku di mana saja,
kapan saja, bagi siapa saja. Aturan yang kita pakai adalah apakah hukum-hukum itu mendapatkan peneguhan di dalam perjanjian baru, aturan pertama. Nah, kemudian aturan yang kedua, yang menjadi solusi pendamping, kita perlu untuk melihat apakah bagian tersebut itu terkait dengan sesuatu yang bersifat moral atau terkait sesuatu yang bersifat bukan moral atau kultural atau budaya. Kalau bersifat moral, kemungkinan besar memang timeless, berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi kalau bersifat kultural, itu tampaknya hanya berlaku pada kondisi tertentu, pada sistem kemasyarakatan tertentu. Tidak berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan yang terakhir, harus bisa melihat apakah ada kesaksian yang seragam dari perjanjian baru terhadap pokok-pokok tersebut. Kalau ada kesaksian yang seragam, ya tampaknya perintah tersebut akan jadi perintah yang sifatnya timeless, mengikat semua orang di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau tidak seragam, seperti yang saya kasih contoh, konsep wanita tidak diperbolehkan mengajar, maka kita tidak boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat timeless. Mengikat semua orang di mana saja dan kapan saja. Itulah 3 pedoman yang bisa kita gunakan secara sederhana pada waktu kita membaca di dalam Alkitab, waktu kita ketemu perintah-perintah, dan kemudian kita dihadapkan pada suatu pertanyaan, apakah perintah ini mengikat semua orang? Apakah perintah ini berlaku di mana saja? Kapan saja? Terapkan 3 cara yang kita bicarakan pada malam ini.